Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pembelajaran kita hari ini Selang Budaya Seni Tari kelas 7 dengan materi ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Sebelumnya kita akan melihat tahap kompetensi pembelajaran kita terlebih dahulu. Sini uji kompetensi kita meliputi baiklah anak-anakku, kita akan mempelajari ruang, waktu, dan tenaga gerak tari. Tentunya kalian sudah mengenal gerak tari. Mari kita mempelajari materi ini. Ruang. Ibu akan memberikan contoh cerita yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan tenaga dalam menari. Ketika kita bergerak, apapun itu gerakannya, seperti gerak keseharian, berjalan, olahraga, atau menari, pasti akan mengandung unsur ruang, waktu, dan tenaga. Contohnya, bila kita akan berjalan dari dalam kelas keluar kelas, artinya kita sedang bergerak, kemungkinan kaki kita akan melangkah lebar atau sempit. Inilah yang disebut ruang. Nah, kalian bisa membedakannya kan? Ruang dalam tari dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ruang pribadi. Yang kedua, ruang umum. Ruang pribadi merupakan ruang yang dibentuk oleh tubuh penari ketika bergerak atau batas penari saat melakukan gerak. Batas yang dimaksud di sini adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari. Contohnya, tari Banyuwangi, gerak nyiwir, tari Jawa Tengah, gerak mentang, Nilo Asto, panggel, ogek lambung, dan sebagainya. Contoh ruang pribadi dari diri kita, misal saya membentuk seperti ini. Kalian bisa memperhatikan video ini. Ruang umum. Ruang umum dalam tari adalah ruang tubuh penari ketika melakukan perpindahan tempat. Contohnya tari Jawa Tengah, gerak Srisik, Cancer, Rumaksono, dan sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan waktu atau bisa disebut tempo. Kapan kita akan melangkah lebar? Tentunya apabila gerak kita akan cepat, langkah kita bergerak cepat. Dan kapan kita akan melangkah sempit? Tentunya bila tujuan kita akan keluar kelas santai saja. Jadi langkah kita lambat-lambat saja kan? Inilah yang dinamakan waktu. Waktu dalam tari dapat dibedakan menjadi dua. Satu, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerak tari atau yang bisa disebut durasi. Yang kedua, cepat lambatnya penari dalam melakukan gerak yang disebut tempo. Anak-anakku, berikut ibu contohkan ya bahwa kita membutuhkan waktu dalam bergerak. Dalam hal ini, waktu berkaitan dengan tempo. Sebagai contoh, apabila penari melakukan gerak dari gerak yang satu ke gerak yang lain, maka dibutuhkan waktu. Dalam hal ini, waktu berkaitan dengan tempo. Sebagai contoh, jika penari melakukan gerak jalan di tempat dalam waktu 8 detik dengan tempo lambat, maka gerak yang dihasilkan sekitar 4 kali gerak jalan. Tetapi jika menggunakan tempo cepat, maka gerak yang dihasilkan bisa 8 kali gerak jalan di tempat. Kalian bisa menyaksikan video kali ini. 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi, kelanjutan cerita sebelumnya hubungannya dengan waktu nih. Sehingga ketika langkah kita cepat atau setengah berlari, tentunya tenaga yang diperlukan akan besar. Berbeda dengan bila kita melangkah santai. Tenaga adalah perpindahan tubuh kita akibat adanya kekuatan atau energi yang disalurkan dari seluruh tubuh. Nah, poin pentingnya adalah bergerak dengan luas, sempit, cepat, lambat, bertenaga, mengalir, akan sangat bergantung pada tujuan kita melakukan gerak. Tenaga adalah kekuatan dari diri kita. Contohnya seperti ini. Berbeda, gerak seperti tidak memberikan tenaga begitu kuat. Nah, anak-anakku, jangan lupa gerak tari berbeda dengan gerak keseharian ya. Tari adalah seni pertunjukan. Tentunya gerakan yang kita buat harus memperhatikan seni keindahan karena akan dipertunjukkan pada orang lain atau penonton. Selesai sudah materi kita. Tugas kalian kali ini, berikan pendapatmu tentang 1. Apa perbedaan gerak keseharian atau fungsional dengan gerak tari? 2. Apa perbedaan antara sikap dasar, gerak dasar, dan rangkai gerak? Kriteria penilaian tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan penjelasan singkat yang sesuai dan benar dengan menuliskan pada buku tulis kalian. Uraian pendapatmu jelas dan tepat. Kerapian biar nilai kalian 100. Kirim jawaban kalian di Classroom dengan bentuk image. Selamat mengerjakan. Jumpa lagi di pertemuan kedua dengan materi, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Semangat! Semoga bermanfaat. Stay at home, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.